Hai pendengar, semoga kita selalu dalam lindungannya. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film horor misteri berjudul Good Night Mommy yang rilis di tahun 2014. Film ini bercerita tentang dua anak kembar yang menyambut kepulangan ibunya pasca operasi wajah. Namun wanita yang mengaku ibunya tersebut bertingkah aneh. Ia tidak mengenal bahkan lagu favorit anaknya sendiri. Siapakah wanita tersebut? Apakah ia benar-benar ibunya? Sebenarnya, apa yang telah terjadi dengan keluarga ini? Langsung saja kita ke alur cerita film. Selamat malam Mama. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok penyanyi akapela menyanyikan lagu Selamat Malam, Mimpilah yang Indah, yang di Indonesia diistilahkan dengan lagu Nina Bobo. Gute Nacht. Skin beralih ke dua anak kembar, Lukas dan Elias, yang bermain petak umpet di sebuah ladang jagung. Setelah itu, keduanya menuju sebuah danau melalui sebuah gorong-gorong yang gelap. Elias awalnya ragu, namun karena Lukas sudah duluan masuk, ia pun mengikutinya. Hari itu, ibu mereka yang bernama Susan baru saja pulang dari rumah sakit. Wajahnya diperban karena habis operasi. Lukas dan Elias hampir tidak mengenalinya. Karena takut, keduanya tidak mau mendekat saat Susan ingin memeluk mereka. Na, das ist ja eine Begrüßung. Melihat pakaian mereka kotor, Susan menyuruh mereka untuk segera mandi. Setelah itu, Elias diberi segelas jus oleh ibunya, namun tidak dengan Lukas. Sepertinya Lukas bermasalah dengan ibunya. Ibunya ingin agar Lukas meminta maaf secara langsung. Kemudian mereka bermain Who Am I. Pemain menempelkan kartu dengan kata di dahinya dan harus menebak kata tersebut berdasarkan petunjuk dari pemain lain. Ja. Di permainan itu, walau ada kesempatan, Lukas belum juga meminta maaf kepada ibunya. Lalu siang berganti malam. Sebelum tidur, Elias dan Lukas bermain HP. Susan menghentikan mereka. Beliau lalu menjelaskan bahwa dokter mengatakan saat ini ia butuh istirahat. Ia butuh ketenangan di rumah tersebut. Elias dan juga Lukas harus mendukungnya. Ada beberapa aturan baru. Jika ingin menemui ibunya, mereka harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Mereka juga tidak diperbolehkan menerima tamu. Jika ada yang bertanya, katakan bahwa ibu mereka sedang sakit. Tirai rumah harus selalu tertutup. Susan harus menghindari matahari. Elias dan Lukas hanya boleh bermain di kebun belakang rumah mereka. Tidak boleh membawa sesuatu ke dalam rumah, baik itu ranting pohon ataupun hewan yang mereka jumpai di kebun. Kita harus memulainya dari awal. Kita harus menjaga keluarga ini bersama-sama, kata ibu mereka. Elias memberi 2 buah keong sebagai hadiah kepulangan kepada ibunya. 1 dari Lukas, 1 dariku, katanya. Susan hanya mengambil 1, yang berarti ia hanya menerima pemberian dari Elias, namun tidak menerima pemberian dari Lukas. Lalu Susan meninggalkan mereka berdua dan mematikan lampu kamarnya. Setelah itu, Lukas berbisik kepada Elias. Ia mengatakan bahwa wanita itu seperti bukan ibu mereka. Sikapnya berbeda. Elias mengatakan bahwa ia tidak tahu ibunya seperti itu, mungkin karena sehabis operasi. Lalu, mereka memutar video lama ibunya sampai mereka tertidur. Larut malam, Elias terbangun. Ia berniat ke kamar kecil. Di sana, ia melihat ibunya sedang mengobati luka di wajahnya. Ibunya tidak menyadari bahwa Elias memperhatikannya.
Cepat-cepat Elias kembali ke kamarnya saat ibunya berbalik. Malam berganti siang. Hari itu hujan sangat lebat. Si kembar keluar untuk bermain hujan. Setelah itu, Elias ingin melihat keadaan ibu mereka. Ia mengetuk pintu kamar. Namun, tak ada jawaban. Lalu ia membuka dan masuk ke kamar ibu mereka. Terlihat sang ibu masih tidur. Elias segera keluar dari sana. Namun, begitu Elias keluar, ibu mereka membuka matanya. Entah apa tujuan ibu mereka berpura-pura tidur seperti itu. Kemudian, seorang kurir pizza mengantar paket yang sangat banyak ke rumah mereka. Saking banyaknya, kurir itu mengatakan bahwa pizza yang dipesan cukup untuk makan mereka 1 tahun. Lalu, saat Lukas dan Elias bermain di luar, sang ibu seperti selalu mengawasi mereka. Memang, terlihat ada yang aneh dengan ibu mereka. Meski sudah diingatkan, Lukas dan Elias tidak mematuhi pesan ibunya. Mereka tak hanya bermain di kebun belakang rumah. Jiwa pertualangan membawa mereka ke sebuah rumah barbarian. Lukas si pemberani, Elias hanya mengikutinya saja. Mereka masuk ke dalam rumah barbarian tersebut. Di dalamnya terdapat banyak kerangka manusia, entah itu asli atau palsu. Mereka kemudian menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di sana dan secara diam-diam membawa kucing tersebut masuk ke kamar mereka. Susan memeriksa mereka. Ia mempertanyakan mengapa mereka mengunci kamar. Aturan nomor 1 di rumah ini, tidak diperbolehkan mengunci pintu kamar. Merasa ada yang disembunyikan, Susan mengobrak-abrik kamar mereka. Saat itu, Susan hanya menemukan botol bekas dan sebuah korek api. Ia menduga kedua anaknya mulai belajar merokok. Si kembar berusaha mengalihkan perhatian ibunya saat ia hampir menemukan si kucing. Merasa kesal dengan anaknya, Susan keluar kamar dengan membanting pintu. Ia mengambil kuncinya sebagai peringatan, tidak boleh lagi mengunci pintu kamar. Malamnya si kembar bermimpi, melihat ibunya berjalan di dalam hutan dengan wajah yang berubah-ubah. Mereka sangat ketakutan. Saat terbangun, mereka mengambil kumbang skrap peliharaan Lukas dan secara diam-diam memasukkannya ke dalam mulut si Susan. Entah apa tujuan mereka berdua. Keesokan harinya, saat Susan sedang membersihkan rumah, si kembar membuka album foto. Terlihat foto pernikahan kedua orang tua mereka sudah hilang. Di sana juga diketahui bahwa ibu mereka juga mempunyai saudara kembar. Saat browsing internet, mereka menemukan bahwa rumah yang mereka tempati saat ini sedang dilelang untuk dijual. Keduanya semakin curiga dengan ibunya. Mereka diam-diam masuk ke kamar Susan. Mereka menaruh mikrofon tersembunyi di bawah kasur. Elias yang sedang berada di bawah kasur menahan nafas saat Susan tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Siang harinya, Lukas dan Elias baru menyadari bahwa si Leo, kucing yang mereka selamatkan kemarin, sudah menghilang. Mereka mencarinya dengan berpura-pura membersihkan rumah dengan penyedot debu. Pada akhirnya, Leo ditemukan dalam keadaan sudah tewas di bawah tandon air. Si kembar menyangka Susanlah yang melakukannya. Entah bagaimana itu dimulai. Mereka kini menyangka bahwa wanita yang mukanya diperban tersebut bukanlah ibu mereka.
Lalu si kembar mengganti kumbang Scrub yang mereka pelihara di akuarium dengan bangkai Leo dengan tujuan untuk menakut-nakuti Susan. Mereka kini mulai menantang wanita dengan muka diperban tersebut. Susan yang melihat bangkai kucing berada di akuarium langsung memarahi Elias. Ia mempertanyakan apa tujuan Elias melakukan ini. Elias pembangkang mengatakan, "Kembalikan ibu kami, kau bukanlah ibu kami." Dari balik tirai, Lukas menimpali, "Hei, tunjukkan tanda lahirmu, jika memang kau ibu kami." Merasa sudah keterlaluan, Susan langsung menyeret Elias ke dalam kamar. Lukas hanya bisa menggedor-gedor pintu dari luar saat Susan memarahi Elias. Schau mich an dabei. Du bist meine Mama. Du bist überhaupt nicht so auffällig. Ich habe lang genug zugeschaut und die spiele jetzt immer mit. Hast du... Hände her. Da. Zieh mal Rest. Setelah Susan keluar, Lukas mengatakan kepada Elias bahwa wanita dengan muka diperban tersebut ingin memisahkan mereka berdua. Siang kembali berganti malam. Si kembar yang terlihat sedang membuat suatu alat langsung berlari menahan gagang pintu saat mendengar langkah kaki Susan mendekati kamar mereka. Ternyata Susan tidak membuka pintu, melainkan mengunci pintunya dari luar. Si kembar semakin yakin bahwa wanita dengan muka diperban tersebut bukanlah ibu mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur bergantian. Saling menjaga jika saja Susan tiba-tiba masuk dan berniat menghabisi mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Susan mengetuk pintu kamar mereka. Terlihat Susan sudah membuka perban di wajahnya. Ia meminta maaf karena kemarin sudah memarahi mereka berdua. Susan memberikan mereka sebuah bumerang sebagai permintaan maaf. Si kembar menerimanya. Mereka meminta izin supaya bisa memainkan bumerang tersebut di halaman belakang rumah mereka. Susan mengizinkannya. Namun, baru saja pintu rumah dibuka, bukannya ke belakang rumah, si kembar malah langsung berlari memasuki hutan. Susan berteriak memanggil mereka untuk pulang. Namun si kembar sudah keburu jauh dari rumah. Lukas dan Elias menuju ke sebuah gereja. Mereka meminta bantuan pendeta gereja tersebut untuk menemani mereka melaporkan wanita yang mengaku ibunya tersebut ke kantor polisi. Malam harinya, dalam keadaan hujan, kedua anak Badung tersebut diantar pulang oleh Pak Polisi. Kedua anak itu tidak menghiraukan Susan yang menyambut mereka. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Mereka takut wanita yang mengaku ibunya tersebut menghabisi mereka malam ini. Susan yang mengira si kembar ada di kamar langsung mengecek mereka. Namun Elias dan juga Lukas tidak ada di sana. Mereka telah bersembunyi. Susan masuk ke kamarnya. Di sana, setelah meminum obat, Susan menangis meratapi nasibnya. Bukannya mendapat ketenangan pasca operasi, ia malah dibuat susah oleh kedua anak kembarnya. Ia lalu beranjak tidur, melepas lelahnya hari ini. Dan alangkah terkejutnya ia saat bangun keesokan harinya. Ia mendapati tangan dan kakinya sudah diikat oleh kedua anaknya. Lukas dan Elias terlihat memakai topeng The Flash yang terbuat dari kardus. Mereka menginterogasi wanita yang mengaku ibunya tersebut. Mereka menanyakan, di mana ibu kandung mereka? Susan menjawab bahwa ia adalah ibu kandung mereka. Bukan, kau bukan ibu kami. Siapa dia? Tanya Lukas sembari memperlihatkan foto ibu dan saudara kembarnya kepada Susan. Susan tidak menjawab. Ia kembali meminta kedua anaknya untuk segera melepaskan ikatannya.
Tiba-tiba ponsel Susan berbunyi. Lukas dan Elias segera mengamankan ponsel tersebut. Lalu keduanya menonton rekaman video ibunya di masa muda. Warna matanya berbeda dengan warna mata wanita yang kini mengaku sebagai ibunya. Mereka melanjutkan menginterogasinya. Karena tidak berdaya, Susan mengikuti permainan si kembar. Ia mengatakan bahwa di rekaman tersebut ia memakai lensa kontak. Susan masih menyimpannya di kamar mandi. Si kembar segera mencarinya. Saat itu, Elias mulai mempercayai Susan. Namun Lukas kembali meyakinkannya bahwa wanita yang kini mereka ikat bukanlah ibu mereka. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya, berakhir dengan mereka yang sama-sama babak belur di kamar mandi. Susan yang terikat memanggil Elias. Ia berteriak kepada Elias untuk membukakan ikatan talinya. Elias mendekat, bukannya menolong. Ia justru menyiramkan air ke wajah Susan. Susan kini melunak. Ia tahu saat ini Elias dalam kendali Lukas. Ia melembutkan suaranya. Susan memohon agar Elias membukakan ikatan talinya. Elias sudah mulai ingin membukakannya. Namun ia masih menunggu persetujuan Lukas. Karena selama ini keputusan si kembar selalu berada di tangan Lukas. Elias hanya menurutinya saja. Lukas mendatangi keduanya. Lukas yang sudah sangat membenci ibunya karena selalu pilih kasih dari dulu menunjukkan bukti yang meyakinkan kepada Elias. Bekas jahitan di muka Susan mulai muncul karena dipanaskan oleh mereka tadi. Lukas mengatakan kepada Elias bahwa itu adalah bukti bahwa wanita ini melakukan operasi plastik untuk menyamar sebagai ibu mereka. Kemudian Lukas yang bekerja sama dengan Elias mengikat kepala Susan supaya tidak bisa bergerak. Kini, mereka mengarahkan lensa cembung untuk membakar wajah Susan yang baru sembuh dari operasi. Seketika, titik hitam mulai muncul di wajah Susan. Susan berteriak kesakitan. Selama ini, ia berusaha keras untuk menghindari matahari supaya bisa segera sembuh. Ini malah dibakar langsung oleh kedua anak kandungnya. Elias terus menanyai Susan di mana keberadaan ibu kandungnya. Sementara Lukas terus mengarahkan lensa cembung tersebut ke wajahnya. Susan hanya bisa berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Belum puas setelah itu, Elias menambal mulut Susan dengan sebuah lakban. Kini, Susan tidak bisa berteriak lagi. Lalu Lukas dan Elias berdoa di makam ayah mereka. Susan bisa saja selamat jika saat itu mulutnya tidak dilakban. Karena tak lama kemudian, saat si kembar sedang berdoa, ada petugas dari Palang Merah yang berkunjung ke rumah mereka. Petugas tersebut naik ke lantai atas, namun si kembar segera mengalihkan perhatian petugas. Mereka mengatakan bahwa di lantai atas ada anjing mereka. Saat ini, ibu mereka sedang keluar. Si kembar lalu memberi petugas tersebut sejumlah uang, berpura-pura donasi untuk Palang Merah, sehingga para petugas tersebut segera pergi dari rumah mereka. Malam harinya, Lukas dan Elias kembali menginterogasi wanita tersebut. Mereka menanyakan lagu favorit Lukas. Jika memang wanita tersebut adalah ibu mereka, pastilah bukan hal sulit untuk menjawabnya. Namun ternyata Susan sama sekali tidak tahu lagu favorit Lukas. Elias yang telah berharap kalau wanita itu adalah ibu mereka menjadi kecewa. Lalu penyiksaan demi penyiksaan mereka berikan kepada Susan. Memaksa wanita tersebut memberitahu di mana ibu kandung mereka. Saking sadisnya membuat Susan sampai pipis di celana. Si kembar menyuruh Susan untuk membersihkan bekas kencingnya. Dan saat itulah Susan segera keluar dari kamar tersebut. Namun, tepat di depan pintu keluar, Susan terkena perangkap yang sudah si kembar siapkan sebelumnya. Mereka kemudian menggeret tubuh Susan ke dalam rumah. Saat terbangun,
Susan mendapati dirinya sudah direkatkan ke lantai oleh Lukas dan Elias menggunakan lem dan juga lilin. Di sekeliling Susan juga ditaruh lilin yang sudah menyala. Elias yang bersiap membakar rumah tersebut kembali menanyakan di mana ibu kandung mereka. Disinilah plot twist yang membuat bulu kuduk kucing merinding. Dass ich die Mama bin. Elias. Ternyata Lukas sudah lama meninggal. Lukas yang selama ini bersama Elias adalah hasil dari imajinasi Elias. Pada kecelakaan yang menimpa keluarga mereka beberapa waktu yang lalu, Lukas dan ayahnya meninggal di tempat. Ibunya mengalami benturan yang hebat sehingga wajahnya menjadi hancur. Elias yang saat itu tidak ikut menjadi satu-satunya yang selamat. Elias tidak bisa menerima kenyataan. Ia menciptakan bayangan Lukas yang seolah-olah masih hidup dan kini selalu bersamanya. Kini di depan matanya, Elias bersiap-siap membakar ibunya. Karena kepribadiannya sebagai Lukas menginginkan kematian ibu kandung mereka. Pada akhirnya, Susan terbakar hidup-hidup di rumahnya sendiri dan pelakunya adalah Elias dengan kepribadian Lukas. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah selalu ingat Tuhan dan kuatkan iman kita dalam menghadapi segala cobaan. Sesungguhnya Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Suara Kira, sampai jumpa.